jumpa lagi bersama Kibas Elok dengan saya Cenihan. Kali ini saya kedatangan tamu Ibu MUA se-Indonesia, Ibu Lilik Setiarini. Apa kabar Ibu? Baik, Enaknya dipanggil apa supaya akrab Bu? Kita? Aduh, Lili aja kali ya. Lili ya? Apa kita Bunda? kan udah lama ya kenalnya. Bunda terlalu ini ya, entah kayak Bunda Maya ya. Bebas. Lili aja ya. Ya, siap. Awet muda, masih cantik aja. Alhamdulillah, Masya Aduh, Allah. Ibu Lili ini seorang sarjana ekonomi. Saya nggak tahu kenapa, nanti kita dengar ceritanya. Kenapa dia bukan beralih sih. Kok bisa kecemplung ke dunia MUA, jadi ketua pula. Duh, nggak mudah itu loh perjalanannya. Kita dengarkan bersama ya. Ibu. Ya, Ibu silakan. lagi. Lili, Ya, apa Lili? siap. Biasa panggilnya Ibu, Mbak. Tolong dong ceritakan bagaimana MUA community ini terbentuk. Tahun berapa? Oke, tahun berapa ya? Jadi mungkin dari awal dulu nih Iya, ya. boleh, Kan silakan. dari saya lulus kuliah itu kan saya bikin bisnis kecil lah gitu ya, lalu berjalan bidangnya agency advertising. Lalu merambah ke IO. Nah, setelah itu 20 tahun saya bisnis bersama suami. Terus kepikiran kayaknya aku mesti punya satu bisnis lagi yang Kurang bisnisnya jadi. bukan kurang, jadi kayak Saya. aku tuh pengen yang aku tuh bisa nyaman gitu di bidang itu gitu ya. Terus kalau kerjaan aku yang kantor itu kan kayaknya tingkat stresnya tinggi banget. Iya. Tinggi banget, apalagi kerjaannya tuh menuntut deadline gitu ya, tepat waktu, kualitas dan sebagainya. Jadi suamiku malah yang menyarankan bahwa kenapa nggak kita buka wedding gallery waktu itu. Mana suami? Malah suami, karena kita ada satu sanggar lah yang kita lihat dulu menangani kita wedding, kok kayaknya bisnisnya asik ya gitu, dan ini kayaknya bisa diwariskan ke anak juga gitu. Mungkin ya. suaminya Lili ini tahu istrinya ini cantik dengan kecantikan segala macam. Oke. Mundurin dikit duduk. Ya, oke. Jadi mic-nya mundurin dikit Bu. Kesana. Enggak, kesini majuin. Oke. Mungkin kurang Emang Ibu suaraku suaranya agak lembut. Berat banget ya Ibu. Terus Iya. suaranya lembut manja. Emang kecil sih suaraku. Nggak apa-apa. Mesti digedein. Itu Bu, ayo lanjut. Gimana Oke, MUA terbentuk? jadi berjalan bisnis aku 20 tahun itu terus aku bikin kan 2011 itu wedding gallery. Nah disitulah aku kayak bidangnya aku nggak kuasai, aku cuma suka manage aja gitu. Jadi aku rekrut perias-perias Sesuai dengan backgroundnya sarjana ya, ekonomi. mungkin itu ya gitu. Jadi Iya dong. aku kelola bisnisku wedding gallery ini bersama-sama teman-teman makeup artist. Tapi aku nggak bisa makeup sih, aku nggak bisa makeup dan nggak ngerti bikin alis atau apa tuh aku nggak pernah belajar gitu. Cuma aku Ini tahu. hebatnya lu Gitu. ya. Tidak bisa makeup tapi jadi ketua. Hebat. Terus ya, nah setelah itu karena aku lihat teman-teman kerja kok aku suka gitu ngelihatnya, terus aku arrange ada beberapa titik, katakan dalam sehari mungkin ada berapa klien, terus aku bikin grup gitu ya. Akhirnya aku jadi kayak mau tahu itu kerjaannya si A tuh tugasnya apa aja, jadi kan aku harus belajar, harus nyemplung kan. Dari situlah aku berpikir aku kayaknya harus kenal deh sama makeup artist gitu. Jadi aku mulai tuh kenalan. Dan 2013 karena aku pengen banget belajar, aku lihat juga nih salah satunya kayaknya teknik airbrush yang aku juga pengen tahu gitu. Aku lihat gitu, kayaknya cuma satu orang yang harus didatengin. Dan ternyata aku udah pernah ketemu tahun 2013 belajar di sini ya Ci. Dan aku setelah itu aku coba share ke teman-teman. Jadi aku malah justru aku dulu belajar, aku share ke teman-teman di tim. Bagus gitu. Bu, itu pahala. Alhamdulillah. Membagikan ilmu itu sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi dari situlah akhirnya aku menikmati bisnis wedding dan tahun 2016 terus aku kan selama perjalanan ini kan aku ketemu banyak orang ya. Makeup artist itu kan banyak banget dari yang sudah terkenal, yang sudah famous gitu, terus ada juga yang baru mau jadi makeup artis, ada yang baru merintis juga gitu ya. Tuh kayaknya aku bilang ini asik nih kayaknya ya. Gimana kalau aku coba buatin satu wadah, kita bisa saling support satu sama lain gitu. Dan akhirnya untuk bisa aku mendalami kan aku artinya aku harus belajar juga kan gitu. Nah di situ mulailah aku berpikir aku mau belajar sama siapa. Aku datengin tuh ada Mas Arman Armano, terus aku juga kursus ke Singapura juga sama Mua Thailand Nongchat waktu itu. Nah dari situlah aku kayak terus kok pengen belajar lagi yang lain gitu. Nah berjalanlah dari 2016 komunitas kita itu kita buat
dari 0 followers sampai alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Dari 2016 ke 2020 ada satu permintaan dari teman-teman, boleh nggak gabung? Oh, oke. Di wilayah tuh banyak banget yang minta gabung, karena mungkin dilihatnya kok kita sering bikin kegiatan, event gitu ya, mengundang mua luar ke Indonesia, terus bawa mua Indonesia keluar gitu, ke Singapura, ke Brunei gitu. Terus ada saran dari Kementerian Pariwisata minta kenapa nggak diresmikan sebagai organisasi. Itu ceritanya. Jadi tuh sebenarnya nggak punya kepikiran untuk jadi organisasi resmi awalnya. Cuma komunitas kumpul-kumpul, wadah, saling support, saling bantu. Dan alhamdulillah sih sekarang sudah ada juga kan sampai ke daerah-daerah. Jadi ini udah menjawab pertanyaan yang kedua nih. Jadi status organisasi ini udah mendapat pengakuan ya? Ya, karena berbadan hukum. Jadi punya legalitas, terus juga masing-masing wilayah itu punya pengurus yang sudah dilantik. Gitu. Jadi setiap daerah ada sendiri. Setiap daerah ada sendiri pengurusnya. Mereka ada ketua, terus ada bidang-bidang juga ya, seperti humas, sosial, terus bidang pendidikan gitu. Wow, seru banget sih memang. Jadi nggak disangka kalau ternyata sambutan dan yang apresiasi juga saya buat teman-teman makeup artist yang top-top nih, yang punya nama. Biasanya kan nggak mau ya masuk dalam satu lebih organisasi. Lebih sulit kan? yang udah top apa yang masih pemula? Apanya nih Ci? Untuk masuk dalam atau untuk merekrut mereka yang udah itu susah. Agak sulit. Mereka susah, mungkin egonya tinggi ya. Karena mungkin merasa buat apa ribet gitu ya, nggak punya waktu dan sebagainya. Tapi pertama kali aku diminta kenapa nggak bikin organisasi, aku hubungin teman-teman. Aku hubungi Cilijing, hubungi Mami Olis, Teh Anggun, terus juga Mas Arman saya bilang saya mau bikin ini, tapi saya butuh support teman-teman senior gitu. Jadi berkenankah untuk menjadi pengurus inti itu? Itu saya dealing. Alhamdulillah responnya bagus banget sih. Jadi dengan mereka gabung, kita makin pede nih teman-teman yang sudah bergabung ini. Dan alhamdulillah akhirnya beliau-beliau ini kan senior ya. Sebenarnya kita punya slogan senior bimbing junior. Betul, gitu. Jadi banyak kegiatan yang teman-teman di daerah nih ngerasa kayak kok segampang itu ternyata ya bisa berhubungan dengan yang teman-teman yang sudah yang senior ya. Iya, apalagi kita sering ketemu. Jadi melepas dinding-dinding jadi nggak ada boundaries lagi, nggak ada batas lagi ya. Dan mereka alhamdulillah kayak misalnya teman-teman lagi ada kegiatan di mana berkenan loh mereka hadir gitu kalau diundang gitu loh. Jadi seneng lah sekarang kayaknya. Of course, itu kan tujuannya juga gampang. Sebetulnya apa Bu tujuan goal yang ingin dicapai sebetulnya dari mana mau community ya? Jadi sebenarnya gini, berawal dari waktu itu sebelum aku masuk di Mua Community, aku tuh ada satu bisnis yang ternyata aku dapat project dari Singapura sih. Pas kita mau nagih, itu persyaratan penagihan adalah harus tenaga ahlinya punya sertifikasi. Jadi harus tersertifikasi, dia harus hadir di project di hari H, baru kita dapat pembayaran. Dan itu aku tanya, sertifikasinya apa gitu? Sampai boleh spill proyek apa Bu? Dari Toyota Singapura. Ya, jadi kita ada event di Ancol. Terus pada saat penagihan itu syarat, dan aku baru tahu. Sampai mereka nanya gini, emang di Indonesia nggak ada sertifikasi? Aku malu juga sih. Aku nggak ngerti ya, ternyata tenaga ahli di sana itu, di luar negeri kan ngelap kaca, ngepel itu ada sertifikasinya ya. Jadi semua bidang profesi itu memang harus tersertifikasi. Terus aku cari tahu di mana apa gitu, sertifikasinya apa gitu. Nah, mulai dari situlah aku mencari, dan 2018 aku coba ikut pelatihan dan ikut sertifikasi untuk makeup artist ya, profesi makeup artist. Karena aku pikir ini kan profesi nggak main-main, pegang muka orang, ngasih kosmetik ke kalau salah harus ada tanggung jawabnya ya, jadi nggak semudah itu. Betul. Jadi kan akhirnya aku ikut sertifikasi profesi dari 2018, dan setelah itu aku berpikir aku harus buat yang secara pelatihannya, lalu juga eksekusi ujiannya, kecepatan sertifikatnya selesai di tangan peserta itu harus lebih cepat dan sebagainya. Jadi dari situlah aku
mulailah kita bikin mewadahi, ini kita mewadahi teman-teman makeup artist. Jadi kita kepengen teman-teman tuh selalu upgrade skill gitu, lalu mereka bisa buktikan skill mereka itu melalui ujian. Betul. Gitu. Jadi kalau sudah mengikuti pelatihan lalu sudah lulus uji, artinya dia certified, jadi bisa mempertanggungjawabkan apa sertifikat yang dia pegang itu. Jadi ini salah satu goal ya dari goal kita seperti community itu, ini ya. Untuk supaya semua MUA bisa tersertified, tersertifikasi, ya betul. Wow, it's so good. Bagus banget. Ya. Bu, aku bisa lagi tadi ngawur. Berapa jumlah anggotanya saat ini? Anggota sekarang nih sudah ada di 50 kota dan kabupaten. Wow. Per kota atau kabupaten itu ada 250 lebih. Jadi kalau dikali mungkin 10 ribuan, baru 10 ribuan. Baru banyak loh, itu juga lumayan. Baru mudah-mudahan bisa terus bertambah karena ya. Setiap wilayah yang mau gabung itu kan kita memang ada persyaratannya. Nah, ini pertanyaan yang ini nih. Nomor 4, syarat diwajibkan untuk jadi anggota lah, langsung dijawab. Oke. Syarat sebenarnya gampang banget. Sampai detik ini kita belum pernah minta uang kepada anggota. Oke. Jadi nggak pakai uang bayar. pendaftaran ya. Ya. Kalau untuk pusat ya Kak ya, untuk pusat gitu. Karena Kak, saya ini punya PRJ. Saya harus begitu saya minta uang member, artinya saya harus mengembalikan uang itu dalam bentuk apa. Betul. Itu ada tanggung jawab sendiri ya, nggak enak ya. Betul banget, dan mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama lagi kita akan luncurkan membership buat teman-teman yang nilainya jauh bisa mereka dapat, nilai baliknya bisa mereka terima gitu. Jadi mereka diuntungkan lah dengan menjadi member gitu. Baru jadi, itu ada biayanya. Baru ya, itu lebih ke nanti kita menggelar pelatihan secara rutin. Tapi ini the next ya. Proyek ya. Proyek yang cita-cita aku banget sih. Jadi lebih deep ya, lebih masuknya lebih dalam ya. Betul. Dan bisa belajar dengan lebih mudah, dengan biaya yang lebih ringan lah. Gitu. Nah Bu, Lilis, jangkauannya untuk Indonesia atau sampai udah ke luar negeri ini? MUA Community. Alhamdulillah kita tahu TKI ya, Tenaga Kerja Indonesia yang di Singapura. Itu sudah bergabung dan berarti udah sampai ke luar negeri ya? Dan insya Allah Januari tanggal 30 kita akan meresmikan pelantikan di Hong Kong. Wow. Ya, jadi aku Cilijing, Mami Olis dan teman-teman nanti insya Allah pergi ke sana untuk kita melantik dan kita ada demo juga di sana. Wow. Karena ternyata ya Ci, aku tuh terharu aja gitu. Pernah aku ke sana lihat mereka latihan di taman dan mereka punya bisa belajar paes, terus bawa kebayanya tuh mereka bisa sewa, bisa beli ya. Mereka latihan di taman sambil jongkok itu terharu ya. Itulah gila ya, sementara kita di Indonesia dengan sekian dengan mudahnya bisa mendapatkan itu semua. Bisa belajar dengan mudah dengan siapa aja. Kok kayaknya masih pada males-malesan gitu ya. Di sana tuh lebih luar biasa. Saya tahu, karena saya pernah tahu juga kan TKW di misalnya Singapura, mereka tuh kan punya hari libur 1 minggu sekali. Mereka ke taman apa tuh di Singapura lah. Dan mereka juga suka kumpul-kumpul. Nah sekarang mereka manfaatkan untuk belajar. Kan itu bekal mereka udah tahu mereka nggak akan selamanya tinggal atau menjadi tenaga TKW di luar negeri. Pada saat mungkin tenaganya mereka sudah berumur dan menua kan fisik nggak bisa dibohongin ya saya. Jadi mereka bisa pulang Indonesia, bisa punya karir, nggak menyusahkan lagi kan. Kalau kan nanti gimana? Uang mereka bisa habis. Bahkan sekarang ya, sebelum mereka pulang di kampungnya itu sudah mereka buat salon dan dia ajarin adiknya, lalu adiknya nunggu. Jadi kalau ada wedding mereka rela loh pulang untuk izin sama majikan bahwa ada klien, dia balik. Hebat gitu. Saya baru tahu loh ini. Itu pun aku baru tahu, kalau nggak di MUA Community aku nggak ngerti. Ini saya baru tahu informasi yang luar biasa. Kagum luar biasa saya. mereka belajar. Bahkan cuma memang saya seperti aku nih udah usia pensiun ya Ci ya. Aku kan sudah usia pensiun. Tapi aku pikir belum lah, masih muda lah. Kantoran udah pensiun loh Ci. Oh iya. Tapi di industri ini kok kayaknya kita jadi kayak berasa muda terus gitu ya. Jadi kayak pengen banget gitu kita tuh bisa teman-teman apalagi yang nggak ngerti mau gimana sih kalau mau belajar gitu, ketemunya kan sama siapa, belajarnya di mana gitu ya. Dan akhirnya mereka bisa punya banyak mereka informasi di setiap wilayah itu kan jadi lebih banyak wilayah, lebih banyak. Iya dong. Kadang-kadang mungkin orang yang dari daerah merasa sungkan atau merasa kurang pede atau merasa kurang
apa ya kurang pede ya menegur atau bertanya-tanya dengan Iya. yang terlalu senior Nah, atau terlalu iya, dijauh. iya. Mereka tanya dengan yang di Betul, daerahnya di dulu. lingkungannya Ya, dulu, betul. ya, betul. Itu Betul sih banget. saya berasa kok itu. Berasa. Mungkin kalau kita lahir di Jakarta nggak berasa Iya, ya. iya, iya. Tapi kalau Yang di lahir di luar, iya, daerah luar pasti kota, ada iya. ada rasa apa namanya? Malu ya. Budaya Iya, itu termasuk budaya ya. Iya, betul. Seru ya. Ya tadi kayaknya udah dijawab sebagai pemerkasa atau pendiri dari organisasi ini memiliki latar belakang Priaska kan tadi udah Enggak. diceritain ya enggak ya. Enggak, sama sekali. Hebat, udah sekarang tapi nggak harus saya akuin karena biar gimana kita butuh orang-orang seperti Mbak Lili ini, Ibu Lili ini karena ini kalau nggak ada Anda siapa lagi ayo? Harus Ya. ada pemerkasanya kan harus ada Betul. yang mulai dulu. Iya, betul. Mungkin orang punya ide banyak, semua orang pasti punya juga punya ide seperti Iya, iya, itu. iya. Zaman saya dulu tahun 80 juga waktu itu ada Peter Serang, ada Anthony Unin, ada Kori Sawilarang almarhum ya. Iya. Peter Serang masih ada, Iya. tapi Kori dan Anthony Unin sudah almarhum. Iya. Dan beberapa lagi Ibu Meliana Yap itu bekas bosa juga. Itu kita pernah mendirikan. Namanya Cipta Lestari itu juga resmi Komunitas juga. komunitas ya? juga Oh, seperti oke. MUA gini Iya, tapi iya, dulu iya. MUA belum banyak Iya. namanya masih Cipta Lestari Iya. dan kita juga sering berbagi ilmu Iya, iya. masih menggunakan salonnya Peter Serang jadi tiap bulan kita kumpul ada iuran sih iurannya nggak banyak tapi udah biasa untuk makan kan juga makan lalu kita yang senior tuh demo gitu Oke. mirip-mirip lah Iya. cuman kan waktu itu belum zaman medianya masih sangat terbatas ya Betul, 80-an terbatas jadi banget. kita butuh orang-orang seperti Dica yang udah lebih di zaman modern ini nggak bisa lagi seperti dulu dong, ya kan? Iya, alhamdulillah sih. Menurut Lilik, langkah-langkah awal yang harus diambil seorang yang ingin menjadi makeup artist profesional apa? Kalau menurut? Langkah-langkah ya. Pertama sih emang harus niat yang komitmen ya. Komitmen Ya, ya. jadi niat kalau ya. memang kita apapun lah menjadi profesi apapun, Mhm. kita memang harus yakin bahwa bidang itu memang ingin kita pelajari gitu. Betul. Karena kalau cuma pengen terus ikut-ikutan doang, belanja-belanja ikutan belanja lalu ikut-ikutan Iya, ngerias iya. tanpa ada dasar yang kuat susah ya. Lalu setelah itu harus memang ya bukannya masuklah ke dalam lingkungan yang memang Di situ di ya. situ tempatnya Betul, dia betul. bisa dapetin apapun gitu, informasi apapun gitu. Lalu belajar dari siapapun, karena ternyata memang belajar itu kan di mana aja, kapan aja. Sekarang lebih gampang, Betul. online, YouTube, terus live Instagram juga udah banyak ya Ci ya. Tapi memang harus praktek kan, Iya, gitu. iya, iya. Praktek, terus berlatih, bikin portfolio dan Iya. sebagainya. Lalu coba pegang klien langsung, dan jangan lupa setiap hari mengasah itu kan juga perlu yang namanya dia rata-rata ini kan kita otodidak ya, atau belajar sendiri tanpa background sekolah tata rias gitu. Jadi makanya kenapa teman-teman tuh harus ikut bimbingan dan pelatihan Betul. khusus yang memang bukan sekedar teknik rias aja yang dipelajari, tapi memang banyak banget hal yang Betul, harus betul. dipelajari. Manajemennya bagaimana, Iya, attitude-nya dalam betul. bekerja di salon etika gimana. profesi Iya, dia juga harus betul. pelajari. Betul Terus juga sekali. diagnosa wajah juga kan kita nggak ngerti dulu nggak Betul, belajar betul, ya kan betul. sih. Terus harus dipelajari. Nah setelah belajar dengan siapapun, nah setelah belajar kan kita pengen diakuin dong. Betul. Yang akui siapa gitu kan. Nah makanya kenapa kita tuh nggak capek-capeknya ngajak teman-teman untuk ikut pelatihan, lalu setelah latihan ya diuji gitu. Betul, betul. Setelah diuji, tapi diuji dengan tujuannya adalah biar kita tahu ya bahwa kita bener nggak sih kita ini sudah Kita bisa wajar dibilang kompeten atau Ya, tidak betul, betul. gitu. Jadi dengan kita kompeten artinya kita kan mempertahankan ya dia harus ngerti gitu. Dulu dia belajar punya standar kan, kalau kita belajar itu harus punya standar pelayanan itu seperti apa ya, Betul. standar seperti apa, sehingga dengan itu akhirnya kita bisa makin pede bahwa aku sudah diuji loh, aku sudah sertifikat dan diakui oleh negara, itu lewat sertifikasi. Betul. Makanya teman-teman pengurus MUA Community wajib certified. Jadi kalau dulu kan orang masih stigmanya mesti bakat dulu dalam makeup baru bisa Iya. sukses. Enggak, sebetulnya Sekarang kayak bisa kalau dipelajari. menurut saya ya, Iya. enggak mesti harus bagaimana Anda bisa tahu itu bakat Anda kalau Anda teman-teman semua belum mencobanya. Betul, betul. Saya juga pengalaman loh sekitar Oh, iya. sini. Saya dulu nggak sekolah makeup. Oh, Jadi saya oke. sekolahnya rambut.
Oh di iya. Pivot Point Iya. tahun 80 awal. Namanya Om Andi Uh-uh. Yanto ya, almarhum. Iya, itu rambut yang saya sekolah. Pivot Point kan rambut kan. Iya, terkenal. iya, iya. Jadi karena di sekolah rambut tuh seminggu sekali kita dapat bonus belajar makeup. Oh, justru bonus aja. Bonusnya. Oh, Jadi karena bonus kali ya, gurunya namanya Anda, si Anda itu. Jadi ngajarnya juga bukan berarti ngajarnya nggak baik, bukan. Maksudnya karena bonus jadi murid-muridnya juga kadang-kadang ya kan gue kesini mau belajar rambut, nggak fokus lah makeup, ya. jadi ya asal ikut-ikut aja, Oke. kosmetik juga beli seadanya. Iya, iya. Tapi saya di situ beda. Hmm. Kok kayaknya saya lebih ke makeup ya? Padahal itu bonus loh. Kok kayaknya saya lebih pas udah saya belajar lebih ini. Kok kayaknya saya lebih dari situ mulai timbul Keinginan. keinginan. Kok Belajar. saya lebih pengen ke makeup? Kan kita dikasih sama Tuhan kan naluri ya seperti itu dia. Makanya nggak usah bilang bakat dulu. Iya. Nggak, no. Iya sih. Itu Kayaknya aku saksinya nih bahwa memang ternyata tidak nggak gitu ya. kan. Jadi udah kalau memang kamu ada passion di situ, ada yang penting ada kemauan. Iya. Ada itikat yang baik Iya. dan fokus terjangkau. Dalemin ya. Dalemin, betul. Betul. Setuju. Setuju. Menurut Mbak Lili, apa peran pendidikan formal dalam meningkatkan kemampuan seseorang makeup artist sebagai yang sangat diperlukan? Pendidikan formal. Perlu nggak sih? Ya kalau pendidikan formal tuh kembali kayak aku ya. Aku kan juga kayaknya nggak ada latar belakangnya jauh gitu ya, tapi kan memang banyak yang kita juga pelajari gitu ya di sekolah gitu, dan mungkin ada beberapa yang pastinya bisa diaplikasi kayak sekarang saya bisnis kita sebagai seorang makeup artist deh, mau belanja kosmetik terus mau jual harga kita berapa itu kan juga pakai hitungan. Dan itu kan juga hal-hal yang ternyata Harus dulu ya. kan dipelajari juga Betul, kita betul, di betul. sekolah ya. Jadi memang pendidikan formal juga perlu Juga sih. penting ya. Iya. Jadi bukan berarti saya udah mau di bidang Tata rias makeup, ya. tata rias, kecantikan, whatever. Lalu udah nggak usah sekolah aja. Kalau Nggak bisa juga sih. jangan. Ya, kalau bisa tetaplah karena banyak yang ternyata begitu, oh ini ada hitungan yang ini kayaknya dulu aku belajar nih gitu ya. Jadi Betul, perlu. betul. Minimal SMA ya. Ya, Itu minimal SMA. banget. Betul. Kalau bisa lanjut Ya. akan lebih baik. Betul. Biar gimana pun, contohnya kan Anda, ya kan? Biar Kecemplung gimana ya. kan S1 ekonomi loh. Terus kalau dia kecemplung, biar gimana kan kita nggak bisa bilang ilmu yang kita harus sekolah ya akhirnya sia-sia. Akhirnya toh kita akhirnya Enggak sih, nggak ada sia-sia. benar itu. nggak ada yang sia-sia kan, sia-sia, which is iya. itu semuanya bagus Betul, ya. betul. Ya Betul kan, banget. dan berguna banget. Akhirnya Iya. kan nanti bisa jadi Mbak Lili kan sekarang bisa menuangkan ilmu itu diterapkan. Kadang ini kan perlu. Iya, Ini ya juga. memang banyak malah yang datang bilang kok saya bingung gimana cara ngitungnya ya. Nah. Kalau kita jualan jasa kita gimana nentuinnya? Nah. Terus kadang ada yang belanja terus belanja terus duitnya habis itu. Jadi dia sampai saking udah kesedot semua, jadi peluru dia udah habis nih pasti mau jalan. Kenapa? Karena itu tadi nggak mungkin harus belajar juga menghitung gitu Yes, kan, betul. sehingga nggak lebih besar masak daripada tiang Betul. gitu. Saya setuju 100%. Iya. Karena hebat atau jago aja di bidang apapun, misalnya kita bicara Iya. sekarang makeup Iya. ya, nggak mesti harus yang terbaik, harus bagus makeupnya biar bagus seperti apapun. Tapi kalau Anda tidak bisa memanajemen dengan baik, Ya, percaya nggak akan tahan lama. betul Karena sih. saya nggak mau sebut ya, ada Iya, beberapa iya, teman iya. juga saya Iya, yang iya. udah selevel saya, Iya. akhirnya udah almarhum juga, dia tidak bisa memanage keuangan. Hancur. Iya sih. Perlu seimbang lah belajar. seimbang. Itu saya setuju. Dan sekarang jadi seorang makeup artist itu nggak cuma bisa ngerias ya. Jadi sekarang itu kita tuh belajar yang namanya bikin konten. Nah, tambah Belajar lagi. gimana caranya bikin kamera menggunakan handphone kalau nggak punya kamera. Betul. Moto dengan handphone ya. Terus juga banyak gimana sih cara ngedit yang Iya, bagus. betul. Aduh, sampai kayaknya kok dulu Nggak ada kayaknya nggak habisnya begini ya. deh, gitu ya. Ternyata Iya. teknologi yang memaksa kita Betul. untuk sampai kadang-kadang fotografer suka minder loh sama MUA. Mm-mm. Karena kameranya Iya. tuh lensanya lebih serius gitu ya. Terus waduh, udah minder nih sama MUA. Si Iya, ya. Mami Olis tuh gimana jago loh fotonya. Oh, Mami Olis Saya lagi. foto kok bagus-bagus. Ternyata Eka pikir dia pakai fotografer. Enggak loh, dia Foto sendiri, Ci. Dia udah kelar makeup, dia Iya. foto. Diedit langsung, diposting Dia langsung. upload. Hebat juga ya. Oh, dia sih emang juara sih. Juara loh dia. Juara. Rajin dia. Iya bener. Nah,
Bagaimana Anda menjaga diri tetap terinspirasi dan mengikuti tren dalam dunia makeup nih? Mungkin karena dari awal memang tujuan aku pribadi ya, memang kan kepengen banget mendampingi teman-teman sih, gitu. Tujuannya itu kayak yuk kita sama-sama gitu, karena sekarang ini kan eranya kolaborasi ya Ci, jadi bukan persaingan yang sikut-sikutan gitu, malah kita punya studio juga makeup juga untuk pelatihan, disitulah kita sharing bareng gitu. Nah ini kan artinya kan kita terus jadi pengen terus belajar, pengen terus maju karena melihat teman kita ya kok yang ini dia udah nambah nih skillnya, sementara yang lain kan masih di situ-situ aja. Jadi aku tuh pengen ngumpulin teman-teman yang akhirnya mereka menjadi penyemangat satu sama lain gitu. Jadi akhirnya ya aku memang tujuannya adalah gimana caranya kita ini kan hidup berapa lama ya Ci ya, kita kan nggak tahu kita dikasih bonus usia berapa, jadi sebisa aku bisa mendampingi teman-teman gitu ya. Aku coba teman-teman bersama-sama yuk kita kembangin komunitas ini, organisasi ini untuk nantinya akan diteruskan oleh yang muda-muda gitu. Believe it or not, memang Allah udah kasih jalan, Ibu suruh bimbing deh. Itu percaya atau tidak? Kalau itu saya percaya memang secara tidak sadari itu udah dituntun. Iya, sepertinya begitu kan. Kamu kayaknya pinter, kamu coba deh kamu jalanin. Pinter sih enggak sih Ci, cuma memang aku tuh memang orangnya suka ngulik. Jadi suka sesuatu kayak apalagi aku kayaknya bosen deh pengen punya mainan baru gitu ya. Jadi ternyata menyenangkan ya. Tapi kalau saya lihat dari ketemu dengan ini memang orangnya juga sangat humble, terus emang cepet sekali berinteraksi dengan orang. Bawaan lahir ya. Karena itu adalah kunci pertama loh. Untuk menjadi ketua itu kalau orangnya udah kayaknya ketemu orang kayaknya ngelihat dulu gitu. Kayaknya jadi takut dong nanti ya. Takut. Nggak jadi belajar dong nanti. Terus apa strategi Mbak Lili dalam membangun portfolio yang kuat sebagai makeup artist? Strategi aku tuh sering lihat ngepoin Instagram teman-teman. Aku mengagumi karya mereka gitu. Jadi kan setiap orang punya kelebihan. Betul. Dari Mami Alice aku dapat apa nih, pelajaran apa, dari Chili Jing apa di situ kayaknya jadi kita ini kayak aku sering ngajak teman-teman, yuk kita recreate tekniknya Chili Jing. Yuk kita recreate makeupnya si ini misalnya gitu. Dan di situ kan akhirnya kan jadi belajar terus ya. Nah, mau nggak mau kan jadi schedule kita udah ketata tuh, udah ke plan. Minggu depan kita belajar adat ya. Minggu depan adat tuh kan banyak banget. Betul. Ya kan, dari aksesorisnya kita harus belajar karena makeup artist nggak mungkin nggak ngerti gitu. Atau besok ada kesalahan di tim kita nggak tahu kan, kita juga yang kena. Apalagi gitu. kalau bicara pakem. Nah, tahu kan? Masalah bener. Itu yang namanya jari nggak boleh lewat dari 5 cm. Aduh, nggak boleh kebalik kiri apa kanan ya kan? Nggak boleh, pokoknya ribet. Saya jujur sih nggak sanggup deh. Makanya kenapa ya teman-teman tuh saya sarankan ya, pokoknya jangan pernah merasa puas aja. Betul. Gitu, karena biar gimana ada teknik yang lebih baru lagi. Betul. Yang lebih mudah mungkin gitu ya. Lalu produk juga kan baru terus tuh ya Ci ya, makin kesini kan produk makin bagus gitu. Jadi kalau kita nggak perlu beli langsung, kita lihat sendiri dari orang yang ngajarin kita, dan memang kalau menurut kita itu bagus baru kita baru kita beli lah ya, sesuai kemampuan juga. Betul. Karena sekarang kosmetik juga kan banyak yang murah, jadi kita mesti pinter-pinter juga ya memilih. Nggak mesti juga harus pakai selalu yang mahal, jadi nggak usah takut juga. Setuju. Caranya Lili dalam mengendalikan tantangan yang muncul dalam industri kecantikan dan organisasi ini? Kalau tantangan emang dari awal aku ngebentuk ini aku udah harus siap sih, karena memang aku jujur pribadi suka dengan tantangan gitu. Jadi kayak kita bisa membuktikan sesuatu itu kan kalau kayak di challenge ya. Dari kecil tuh aku sudah di challenge. Jadi ayah saya saya kebetulan sendiri. Tidak ada kakak adik ya. Oh, anak tunggal? Anak tunggal. Sama dong, tos dulu. Oh, Masya Allah. Anak tunggal ternyata. Banyak namanya ya. Tapi kadang egois ya. mungkin karena aku Taurus ya. Keras gitu ya. Nah, dari kecil ayahku selalu bilang,
kamu bisa kan kerjain sendiri, pasti kamu bisa gitu. Jadi karena itu gengsi aku selalu bilang bisa dong gitu. Nah dari situ kayaknya akhirnya aku selalu mencoba sesuatu itu yang aku kira susah ternyata enggak juga ya. Itu tantangan-tantangan yang orang bilang ini banyak masalah gini-gini, masa sih, coba deh gitu. Jadi memang Dika memang menyukai tantangan, justru kalau nggak ada tantangan lagi kayaknya kayak hambar sih benar. Tapi bukan suka masalah ya, suka tantangan ya. Beda sama masalah, Bu. Jangan Beda, masalah ya. Beda say. Beda. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Apa hal terpenting yang perlu diingat saat bekerja dengan berbagai jenis klien? Yang terpenting ya? Iya. Klien mungkin Lili udah nggak? Masih juga kan? Minggu depan masih pegang masih kan? Nah, masih. apa? Kalau aku sih yang penting sebelum kita kerja kan kita punya komunikasi ya sama klien kita. Pada saat komunikasi itu artinya sudah ada satu dealing yang kita sepakati bersama, baru kita ketemu dalam satu acara. Di situ aku harus ingat apa yang aku janjikan ke dia. Jadi yang terpenting adalah gimana kita bisa bikin dia happy dengan apa yang dia mau kita penuhin gitu. Bahkan lebih kalau perlu ya, biar mereka puas. Betul, kayak ada hal-hal yang mungkin menurut dia nggak penting buat dia, tapi begitu kita kasih dia, ternyata perlu ya gitu. Betul. Sampai ada yang berterima kasih karena ternyata ada hal kecil yang dia nggak kepikiran, dan itu kita siapin. Dan itu bisa diingat seumur hidup loh. Bener. Karena perkawinan kan seumur hidup sekali. Jadi kalau kita memberikan dia yang terbaik, servis yang terbaik, mereka pasti ingat kok. Sampai detik ini pun saya masih ada banyak sekali tamu yang masih ingat sama kita gitu loh. Betul. Saya hampir 30 tahun kan menikah. Itu saya masih ingat loh gimana pria saya waktu itu mendampingi saya, dan dia ngingetin saya untuk selalu senyum, duduknya yang benar. Itu loh. Udah hal kecil ya. Bukan urusan dia juga kan. Dan aku tenang melihat dia ada di situ gitu. Makanya sampai sekarang aku kalau merias akad nikah aku pasti dampingin. Oh, gitu. Takut nangis ya. Kalau dia nangis takut ini juga menguatkan dia. Ya, menguatkan iya. Kalau nangis pasti, dan itu kita udah ajarin. Kamu ada rencana nangis nggak? Apa nangis pakai rencana? Ada rencana. Kalau nanti mau nangis cantik ya, gitu ya. Nanti lapnya gini, aku siapin tisunya. Bagaimana kalau dia terharu nangis cantik? Bercanda, dia jangan tegang. Tapi memang penguatan sih kalau kita ada di dekat dia, gitu. Nah, bagaimana Lili mengelola waktu dan stres ketika bekerja dalam industri yang seringkali sibuk dan kompetitif ini? Baik. Healing atau jalan-jalan atau kemana? Kalau ngatasin stres, kebetulan aku punya teman yang sering kumpul nih, Ci, gitu ya, teman mua sih, sama-sama mua. Kita sering schedulein untuk pergi ke satu tempat, entah kita mau ke Jogja. Seru dong. Aku mau dong. Ayo, jalan-jalan. Kita naik kereta apa ya, di kesana kita ke Beringharjo lihat aksesoris, lihat kain, terus ya kuliner dan sebagainya itu kita suka. Atau mungkin nanti dikumpulin ada tour. Misalnya ke Thailand. Kan kita mau ke Thailand nanti. Jadi ada sekalian belajar, sekalian jalan-jalan, shopping. Seru. Itu menjalin satu keakraban ya. Iya, dan punya kenangan sih ya kayaknya kayak gitu. Seru-seru kan. Jadi nggak hanya memang itu mungkin perlu biaya yang lebih ya. Tapi kan kita ajarkan juga mereka bagaimana cara nabung. That's good idea. Aku mau dong ikut. Ayo, dulu kita pernah ke Kinabalu, ke Malaysia ya. Kita sambil belajar, ada surasak di sana. Belajarlah sebentar, cuma sehari, sisanya jalan-jalan. Toh kita kan juga udah semuanya udah mahir. Jadi hanya untuk sebetulnya sih keken aja. Ini seperti ini. Ambil sedikit-sedikit. Ya tujuannya yang penting kita menjalin hubungan yang baik. Dan punya teman, aku punya grup isinya mua Brunei, mua Malaysia, mua Singapura. Dan itu mereka saling ingat aku ulang tahun Bali, happy birthday gitu. Itu dari jauh loh gitu. Jadi kayak punya saudara gitu di sana. Walaupun kita anak tunggal, tapi kita nggak pernah kesepian ya. Banyak teman ya. Rezeki loh temen itu. Terus ada saran nggak bagi makeup artis atau pemula yang ingin membangun jaringan profesional yang solid buat mua-mua yang artis pemula nih, pemula baru? Iya, artinya sih kalau aku bilang sih kita di era kita kan sekarang kolaborasi gitu. Jadi nggak usah lah kita membatasi atau membentengi diri ya dengan mungkin orang yang
atau mungkin minder dengan orang yang lebih hebat gitu ya, atau mungkin jangan juga apalagi sombong ya, bahwa kita sudah punya pencapaian sekian banyak terus kita harus kayak memandang sebelah mata teman-teman kita. Justru dengan kita tahu kita punya, seandainya kita tahu kita punya kelebihan, ya kita sharing lah gitu ya, karena saya yakin banget kita kasih sedikit itu akan berbalik dapatnya lebih banyak, betul. Kayaknya dari semua agama percayakan ya, itu ya, dan memang benar betul, gitu. betul. I believe that. Benar, di usia yang sampai lewat dari 50 ini kan artinya kita sudah melewati banyak. Betul, banyak hal ya. pengalaman ya. Ya, jadi kalau kita ngomong ya memang karena pengalaman gitu. betul. Jadi ilmunya udah dapet ya. Banyak banget nih. Nah, caranya Lili memilih produk makeup yang tepat untuk klien gimana? Untuk klien? Ya tadi aku sering lihat review-review, terus teman-teman dekat sendiri mereka sering cerita, aduh hari ini aku zonk, kenapa? Karena ternyata aku salah pakai produk ini. Ternyata kulitku tuh punya problem ini gitu, dan banyak lah. Itu kita di grup intens, sehingga kita bisa bilang bahwa kamu kasih cerita seperti itu, sharing itu kan manfaatnya buat orang lain ya. Jadi artinya orang lain bisa ngambil pembelajaran dari situ, bahwa ternyata itu riskan ya kalau teknik begitu dipakai itu, dan itu ada di grup kita. Jadi selain teknik juga kosmetik yang hadir yang baru betul. Misalnya Itu saling sharing, itu udah ini pasti bagus, diulik. ini luntur, ini. Wow, jadi untuk pengusaha kosmetik harus hati-hati. Iya, benar. Sekarang benar. Ini udah ada grup ini juga. Iya. Dan saling meracuni loh, betul. Sumpah ini bagus. Itu beli satu grup. Dan kalau menurut saya sih nggak bisa diracunin ya. Kalau memang bagus, ya bagus. Iya, benar. Bukan racun ya kalau saya itu ya, madu ya. Kalau memang jelek ya pasti orang kecewa lah. Karena bukan cuma sama. Betul. Iya kan? Dan kita percaya karena teman kita itu beli produknya, lalu dia bilang bagus, ya benar. Garam ya harus garam lah ya. Nggak mungkin lah bohong garam. Oke. Bagaimana Lili menghadapi situasi di mana klien memiliki preferensi atau harapan yang berbeda dari visi Anda sebagai makeup artist? Mungkin kurang satisfied, gimana caranya? Cara ngadepinnya? Situasi ini. Aku biasanya sih, ya tadi kembali, kita selalu sampaikan ke dia bahwa pentingnya tes makeup sebelum hari H. Karena itu buat dua pihak penting, bukannya kayak ada makeup artist yang enggak lu bayar kalau tes makeup dulu sama aku gitu. Padahal sebenarnya disitulah saat kita berkomunikasi dengan klien. Jadi klien kita tanya maunya apa, lalu kita kasih saran. Kalau ternyata maunya dia tidak sesuai mungkin dengan pendapat kita kasih saran. Tapi kalau dia tetap mau seperti yang dia inginkan, kita coba ya Mbak ya, kita coba. Setelah itu lalu kita minta dia cek ada yang harus dikoreksi nggak. Kalau dia bilang aku udah suka Mbak, nanti begini aja, udah selesai. Hari H kita tinggal mengulang, nggak perlu cek lagi bulu mata yang cocok yang mana, ya kan? Terus dia suka lipstick warna apa, kita nggak perlu diskusi lagi. Betul. Karena udah hari H waktu udah mepet ya. Iya, jadi makanya aku lebih suka menghindari kejadian tidak nyaman klien dengan cara komunikasi di awal. Jadi intinya kita harus ada komunikasi, itu harus ada keterbukaan juga dari calon pengantin, karena biar kita bukan penyihir kita ya, bukan magician yang bisa tahu apa yang dia mau. Apalagi kita mau tahu juga, dia kadang-kadang juga, saya juga pernah ketemu satu pengantin, saya mau makeupnya benar-benar flawless, nggak kayak pakai foundation, padahal kulitnya nggak memadai, say. Aduh pusing nggak, akhirnya kita coba dulu tipis-tipis, tapi kita mulai bulu mata nggak usah pakai bulu, pernah loh, saya nggak mau pakai bulu mata, aduh ini orang cewek so cantik ya, dalam hati, ya kalau orang-orang Latin mungkin atau luar sana beberapa yang bulu mata udah bagus sih, which is orang Indonesia juga banyak yang bulu mata udah bagus, tapi kan kalau nikah kan supaya manglinya tetap bisa pakai bulu mata dong, ada loh 1-2 yang pengantin zaman dulu, nggak mau sama sekali. Ya udah, terus cobain dulu yang tipis sekali, racunin dulu biasa kan. Ini racunnya sama madu beda tipis nih. Racunin dulu. Nanti udah dilihat, oh ya ternyata lebih cantik kan, walaupun tipis. Baru mau ya. Tambah lagi ntar kalau malamnya kurang cetar gini, tambahin lagi. Lama-lama mau. Itu usaha ya, berhasil ya. Soalnya kita juga sebagai perias kalau kita make upin klien kita untuk wedding ya, bicara wedding. Kalau kayak nggak make up juga,
Kan kita mesti lihat, kita lihat dari orang nggak lihat selalu lihat dari dekat loh. Mungkin kamu lihat pasangan kamu dan memang nggak suka kamu make up karena pasangan kamu mungkin lihatnya selalu dari dekat kan, kayak begini. Emang nggak terlalu bedak-bedak apa? Kalau media nggak saya lihatnya jauh ya. Udah jauh, paten kok kayak nggak make up. Secara yang lainnya lagi orang tuanya dan sebagainya. Tamunya lebih cetar ya. Karena pakaiannya lebih heboh. Betul. Apa menurut Mbak Lili menjadi kunci kesuksesan dalam industri makeup yang beragam ini? Kunci kesuksesannya? Kunci sukses, kalau aku sih selalu mengukur dengan tingkat kepuasan ya. Jadi siapapun, entah itu klien atau siapapun lah, murid misalnya ya kan kita juga ngajar ya. Artinya kalau murid kita bisa ngerti apa yang kita ajarkan dan dia bisa mempraktikkan bahkan jauh lebih bagus dari yang kita ajarin gitu ya, itu kepuasannya lebih tinggi gitu. Jadi di situ sih kuncinya ada sih. pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya. apa? Itu dia lebih, ya kan? Betul. Kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu dia. Ya kan, lepas dia mau akui atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Nggak apa-apa kok. Tapi kita udah happy. Benar. Dan happy. Capek itu hilang aja. Iya betul. Percaya itu. Bagaimana Anda memastikan bahwa Anda terus berkembang dalam keterampilan dan pengetahuan Anda sebagai makeup artist? Tadi ya tetap mengupdate ilmu ya. Iya, jadi Ci, ini mungkin sekedar sharing sama teman-teman. Kita sebagai profesi makeup artist, pengen dong kita nge-share ilmu kita ke orang lain. Artinya kita menjadi seorang pengajar bisa kan? Nah tapi seorang pengajar juga nggak bisa asal ngajar aja. Makanya kenapa aku pikir aku harus upgrade nih, aku mau ikut sertifikasi trainer seperti itu. Jadi aku belajar nih gimana ya jadi guru gitu, terus belajar metodologi kan supaya kita bisa bikin materi apa nih, tahapannya apa, itu ada standar kerja nasional Indonesia. Jadi kalau kita ngajar ada satu panduan, lalu itu yang kita terapkan gitu. Jadi aku upgrade. Jadi kita dan teman-teman, kebetulan pengurus kita banyak yang sudah sertifikasi trainer untuk metodologi ya. Setelah itu apalagi nih gitu. Jadi aku kayak tertantang aja lagi, udah jadi MUA profesional yang sudah certified, lalu udah jadi trainer nih, artinya kita udah tenang. Kita mau keluar negeri mau ngajar juga udah punya sertifikat, gitu. Jadi itu apalagi, ternyata ada lagi nih ujian untuk menguji. Jadi sebagai penguji ternyata butuh sertifikasi juga gitu. Jadi kayak teman-teman juga seru loh bisa naik jenjang terus. Itu tuh jangan ngerasa kok bosan ya gini-gini aja gitu. Jadi dan juga jangan terlalu cepat puas ya. Iya, jadi banyak bidang yang bisa kita kerjakan. Contoh misalnya gini, aku udah usia udah nambah. Kan nggak mungkin secara fisik kita bisa terus ngerias. Betul. Iya kan. Tapi kalau kita ngajar itu kan nggak ada batasan. Betul. Sampai akhir hayat lah katakan, kita bisa menjadi pemateri ya. Betul. Itu makanya kita juga belajar buat jadi pengajar seperti gitu deh. Jadi kayak seru aja. Apa peran media sosial dalam mempromosikan karya Anda dan menjangkau klien potensial? Penting ya? Penting banget. Makanya kenapa sekarang banyak yang harus belajar bikin konten. Kenapa? Karena orang sekarang visual ya. Orang malas baca kan. Jadi dia lihat gambar, terus juga mereka cari tahu tentang kita juga di sosial media. Jadi ya kita harus ngikutin. Sekarang apa sih, dulu Instagram, dulu Facebook, lalu Instagram, lalu sekarang TikTok. Besok ada apa lagi kita nggak tahu. Betul. Makanya sekarang kemarin saya sempat ngobrol juga dengan Arman. Dia juga bilang sekarang di sekolah dia tidak hanya mengajarkan skill makeup aja, tapi dia juga mengajarkan bagaimana murid-muridnya bisa membuat konten. Mempromosikan di mensos karena itu juga penting ya. Kalau dulu kan kita hanya pasang iklan atau dulu sekarang nggak bisa begitu. Benar. Bagaimana Anda membangun hubungan yang baik dengan merek-merek kosmetik dan penyedia layanan kecantikan lainnya, serta menjalin hubungan baik dengan para anggota MUA community? Kalau dengan brand penting banget nih Ci. Kayak tadi contoh ada demo makeup dari MUA
ternama juga. Nah kebetulan brand juga tahu kita bahwa kita punya grup dan sebagainya. Jadi alhamdulillahnya dengan kita ada di satu wadah itu gampang banget berhubungan dengan brand. Gitu. Jadi brand mencari kita, kita pun butuh mereka. Gitu. Jadi nggak ada gue lebih penting atau dia lebih penting, saling menguntungkan. Betul. Jadi win-win solution iya, mereka tinggal, Bu Lili kita ada acara, bisa nggak timnya hadir gitu. Jadi aku tinggal nge-share di grup aja, teman-teman ini ada acara, siapa yang mau langsung kali seret, mereka bisa datang. Iya betul gitu. betul. Dan datang nggak cuma datang ya, bantu bikin kontennya, posting ya, terus juga mention ke brand biar mereka tahu bahwa ada review juga dari kita gitu. Jadi kayaknya penting. Mereka juga perlu kita juga perlu mereka. Itu udah lah itu sih ya, betul, saling menguntungkan kok. Nggak terpisahkan deh kalau itu. Nah, apa hal terbesar yang telah Anda pelajari sejak memulai karir sebagai makeup artist dan juga dalam hal mengepalai sebuah organisasi? Apanya, Ci? Hal terbesar yang Anda pelajari. Pelajaran apa nih yang udah dapatkan dari sebagai perias atau sebagai MUA community? Banyak banget ya, apalagi ini kan watak orang tuh beragam. Beda-beda, betul. Beda-beda. Jadi mungkin karena dulu alhamdulillah aku ada pengalaman punya tim di kantor, aku punya karyawan ada 50 orang dan itu beda-beda divisi, ada divisi kreatif, media, marketing dan lain-lain. Itu dengan sekian kepalanya yang berbeda dan aku terus ada di tengah-tengah sih. Aku belajar dari situ. Jadi memang pengalaman itu memang luar biasa sih. Jadi dengan kita belajar, aku terapkan itu di MUA community. Gitu. Dimana aku harus ada di tengah brand, di tengah teman-teman yang punya watak beragam. Jadi pengalaman yang dulu aku menjembatani antara mereka. Betul. Jadi apa yang aku pelajari dulu waktu aku berbisnis selama 30 tahun itu aku coba bawa ke sini yang memang cocok ya gitu. Jadi ternyata masih kepake. Diambil yang mana yang cocok, diterapkan lah gitu ya. Gimana kita mesti bersikap dengan orang yang kita nggak suka. Dan kita harus berhubungan dengan orang yang kita nggak suka. Betul, karena ini organisasi. Iya, kita harus mau tidak mau kayak COVID, kita harus berhubungan dengan mereka, kan? hidup Mesti berdampingan dengan virus gitu ya. Jadi kita harus pinter-pinter ya. Itu hal yang memang luar biasa itu aja. Kadang-kadang kita harus mengalah untuk demi sebuah kemenangan. Betul banget. Iya kan, tuh nggak ada yang, kalau semuanya mau ribut tuh nggak ada untungnya kalau ribut. Kadang-kadang kita ngalah lebih untung. Iya, dan kita juga kayak nggak nyaman aja sih ada di satu lingkungan terus ada yang konflik gitu. Itu aku paling nggak suka. Kalau ada konflik tuh mungkin nggak lebih dari sehari aku harus baikan gitu. Betul. Setuju. Nggak enak, nggak bisa. Aku pernah waktu SMA musuhan loh, maksudnya orang itu tapi karena kita biasa menyapa, gimana sih katanya lagi marahan kok nyapa iya ya gitu karena nanti yang sakit kita sendiri. Kalau kita jadi itu orang mungkin nggak suka sama kita. Terus kita kalau kita juga nggak sukain lagi kita piara gitu ya, jadi sakit ke kita. Nah makanya alhamdulillah deh kalau bisa jangan sakit. Betul, sakitnya aja karena kita yang buat sendiri. Kita bodoh sendiri ya. Iya benar. Nah, bagaimana Anda mengatasi kegagalan atau hambatan dalam perjalanan karirnya apa nih? Kegagalan pasti, karena bisnis itu dari tahun 92 aku bisnis ya, Cik. Itu dari namanya bisnis itu kan ada up and down, naik jadi, turun. Nah, di saat happy banget kita harus bisa manage perasaan happy itu. Terus di saat kita susah banget kita harus mampu kan untuk gimana ngebalikin itu ke atas lagi gitu. Jadi belajar dari situ gitu. Nah, itu emang kita harus kayak air. Jadi kayak air tuh kan kalau ketemu mengalir batu ke bawah, kita ikut ya. Ngikutin. Iya, jadi aku pikir kayaknya aku memang manajemen air deh gitu. Aku mikirnya gitu. Jadi harus ternyata air tuh hebat ya. Ketemu apa dia ngikut. Iya, betul. Kebentuk di kotak dia ikut kotak gitu. Tapi dia punya prinsip gitu aja sih. Kita ngikut tapi kita punya prinsip. Iya. Nah, apa pandangan Anda tentang pentingnya arti dihargai tanpa memandang latar belakang dalam industri makeup? Penghargaan itu penting karena bikin seseorang itu menjadi dibutuhkan, menjadi punya arti gitu ya, dan bikin penghargaan itu menjadikan orang itu tertantang untuk lebih baik lagi gitu. Betul. Jadi kayaknya memang memuji itu sesuatu yang harus deh, karena dari
keluarga, dari keluarga kita aja dia, anak kita melakukan sesuatu sepele lah gitu, kita puji aja dia happy banget, dan dia bilang aku bisa lagi yang lain gitu. Jadi nggak cuma ke anak tapi ke teman seprofesi pun kita selalu mengakui loh, kamu tadi keren banget makeupnya gitu. Tapi ya bukan eles-eles ya. Kalau kita bilang bagus, kita sampaikan bagus gitu. Dan dia merasa itu dihargai. penghargaan juga, karena penghargaan tidak selalu harus kita berikan bukan award, hadiah, bukan harus lewat pemberian gitu ya. Anda menentukan tarif gak sebagai makeup artist, dan bagaimana Anda bernegosiasi dengan klien? Pasti dong, semua orang pasti ada tarif. Pasti punya panduan ya. Aku biasa gini, kalau aku mau ada klien tanya berapa PL-nya, minta PL-nya, ya aku selalu suruh dia isi formulir dulu. Formulir simpel aja, acara di mana, waktunya kapan, dan kebutuhannya apa. Dari situ aku bisa lihat nih orang kira-kira punya duitnya. Ide dari mana itu? Dari mana ya? Ya ini aja sih, mungkin karena dulu biasa bikin penawaran ya. Aku kan selalu minta brief dulu gitu. Kayak perusahaan, saya mau bikin event, tolong bikinin budget. Aku harus tahu dulu eventnya apa, skalanya sebesar apa. Sama Ci, kalau kita tahu dia gedungnya ternyata di Shangri-La ya kan, misalnya kebutuhannya berapa, itu kan kita tahu posisi di mana kita mesti nawarkan harga baju, nawarin paket makeup artistnya juga gitu. Dengan kelas-kelas tertentu aku kasih price. Misalnya gini, aku tawarkan, kita punya list nih, muanya ada Olis Herawati, ada si A, si B, kamu suka style makeup yang mana? Barulah keluar harga. Gitu. Itu kita menentukannya di situ. Bahkan kalau ada yang saya pengen nikah tapi saya nggak cukup tabungan, saya cuma di KUA Bu, saya minta paket misalnya. Bahkan aku sering loh ngajak teman-teman, kalau ada orang yang memang tidak mampu, ya dalam kata dia pengen banget cantik dong, nikah kan meskipun nggak punya duit pengen cantik, kita bantulah gitu. Ya kan, jadi buat teman-teman, alhamdulillah loh, aku punya teman-teman yang mau loh membantu teman-teman. Hebat Ibu Desyari. Saya juga sejak dari tahun 93 awal bridal, saya juga udah lakukan hal itu. Jadi tujuannya untuk kadang-kadang kan mereka mau memakai kita punya karya, tapi mereka juga kan kita juga nggak bisa langsung tanya kamu budgetnya berapa, kan nggak etis bisa, nggak enak. Iya. Terus secara kita punya baju juga ada yang agak mahal, ada yang paling rendah sampai pisahin kan lemarinya. Betul. Terus dalam segi seseorang ya, kalau kita udah kasih unjuk yang mahal, karena saya juga pernah sekali mau datang, misalnya kita contoh mau beli apartemen, kita mungkin kemampuan kita hanya mau beli yang studio atau unit kecil, satu kamar. Ya, tapi langsung marketingnya nggak nanya lagi, unjukin showroom yang 3-4 kamar atau yang suite. Kita kan ngeliat udah bagus. Udah mundur duluan ya. Giliran nunjukin yang kita mampu, yang studio, kita kan jadi kayak ngelihat sesuatu yang kok begini ya. Benar, betul. Itu yang saya terapkan. Jadi marketing saya udah bikinin list. Jadi ternyata Ibu hebat. Dulu saya nggak sempat memberikan ilmu ini karena waktu itu belum zaman sosmed. Sekarang Ibu rupanya udah memberikan itu sangat penting. Saya sih udah bikinin list, pastanya di mana. Betul. Dengan kita tahu gedungnya di mana, paling tidak kita sudah tahu dia punya budget secara tidak langsung. Betul. Lalu undangannya berapa? Ya kan? Betul. Nah, kalau undangannya udah 1.000-2.000 pasti kan juga mungkin bajunya yang asal itu. Dari situ kita udah merinci. Iya. Setuju. Langsung bisa mengkotakkan, langsung marketing bisa unjukin ke sesuai yang budgetnya dia. Jadi enggak. Karena itu drop loh, saya pernah ngalamin itu, bikin drop dong. Kita mau yang ini, kasihnya yang ini. Dan banyak juga orang yang dikasih murah nggak mau loh. Karena mereka ngerasa ada yang pasti kualitasnya gini nih gitu ya. Ada yang begitu kan. Jadi kita emang harus baca dulu nih, kita ngobrol kan nggak langsung ngomong harga kan. Kita kan dari ngobrol, dari tanya referensi dan sebagainya, dari yang dia suka apa, itu kebaca. Jadi kita ngeluarin paket yang mana udah oke, yang ini nih. Makanya nggak pernah duluan kan ngasih price list, pasti ngobrol dulu. Dan jangan pernah, saya pernah sekali zaman dulu sekali awal baru buka, jadi saya pelajarin itu juga secara otodidak sih ya, karena kan nggak ada ilmunya kan. Iya benar-benar. Jadi saya lihat pernah sekali sakit hati deh. Kita kan baju ada 5 lemari kan, beda-beda harga. Mungkin marketing itu masih belum begitu kuasai, makanya sekarang kita mesti kasih pelajaran. Dia bukain dulu baju yang harganya paling murah dulu. Dia pikir kalau yang paling murah nanti bisa naik. Itu sebelum saya buat itu list peraturan seperti itu. Itu datang tuh tamu, dia lihat karena terlalu murah. Aduh sakit, langsung dengan gaya. Apa? Paling murah tuh jelek kali ya, menurutnya kan
kok harganya murah banget, pasti mutu nggak bagus kali ya. Iya betul. Tinggalin. Dari situ saya bilang nggak boleh. Kalau memang dia udah kelasnya, katakanlah adik kelas 1, Iya. 2, 3, 4, 5, dia udah kelas 1, jangan nunjukin baju kelas 5, dia akan Iya. langsung kabur. Betul, itu betul Iya banget kan? sih. Dia kelas 3, jangan nunjukin juga kelas 1. Tunjukin Jadi sesuai kelasnya. Iya, satu di bawahnya atau satu di atas mungkin masih Masih oke, fleksibel, tapi iya. jangan terlalu jomplang. Iya, itu Mereka dah. akan langsung kabur. Makanya banyak banget yang harus kita pelajari ya, Betul, Ci ya. ini teknik juga loh. Oh benar banget. Ini nggak ada pelajaran di sekolah, yakin? Nggak ada. Nggak ada. Apa saran terbaik Anda bagi seorang makeup artist yang ingin berhasil dalam industri ini apa? Mau berkembang aja gitu. Itu Jangan syarat puas hati menjadi ya, sukses jangan cepet itu. puas Iya. ya. Iya, jadi sekarang tuh luar biasa, belajar sangat mudah dengan dimanapun, ya kan? Kapanpun kita bisa pegang HP dimanapun sambil liburan atau sambil apapun kita bisa dapat informasi. Jadi yang hidup di era sekarang itu banyak banget kemudahan ya. Tapi juga kebalikannya adalah kita harus mampu bersaing dalam arti ya. Kan setiap hari itu muncul makeup artist baru. Setiap hari loh, itu Iya, yang baru-baru iya, banyak. iya. Artinya kita harus bisa punya pembeda dari yang lain. Nah dengan apa ya? Dengan kita harus bisa tampil dengan baik dan lebih baik lagi gitu. Jadi barulah dia bisa terlihat di antara jutaan makeup artist yang lain. Itu sih Ci. Jadi mau berkembang, mau mengakui bahwa memang ada yang lebih baik dari kita, sehingga kita mau belajar gitu. Kalau kita sudah merasa paling baik kan kita nggak mau belajar. Betul, betul. Gitu. Jadi itu sih kayaknya ya Ci ya. Berkembang harus berkembang aja ya. Ada lagi nggak mau disampaikan untuk ini Untuk- atau makeup Buat artist? teman-teman ya, apa ya? Jangan pernah takut gitu ya. Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. Kalau memang apalagi nih buat teman-teman yang baru mau terjun di tata rias, bahwa saya sendiri tidak punya background, tidak ada yang ngajarin dari awal, tapi saya mencari tahu sendiri sampai akhirnya alhamdulillah loh bisa ada satu komunitas yang satu visi, satu misi, dan kita bisa bersama-sama dan ada kita gitu. Jadi nggak usah takut buat teman-teman yang memang kepengen nyemplung di industri ini, kita sama-sama yuk gitu. Karena sekarang kita dengan brand juga cukup dekat ya, kayak udah nggak ada batas gitu. Terus antar profesional dengan pemula juga kita juga udah nggak ada benteng lagi. Jadi kesempatan buat teman-teman untuk terjun di dunia tata rias ini terbuka lebar. Jadi kalau mau bergabung, gratis, bisa aja DM nanti di DM MUA di- Community, boleh follow Instagramnya MUA Community dan kita akan balas kok DM-nya. Oke. Jadi itu free, jadi nggak usah buat teman-teman, adik-adik yang baru mulai, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Udah lihat kan, Ya. ibu ini yang humble, yang cantik, yang sangat terbuka. Jujur, first impression meet you is auranya. Oh, Jadi Insya tuh yang benar, saya nggak peres, benar. Aura kamu tuh yang friendly. Kadang-kadang kita lihat orang yang auranya memang, nah kayaknya agak judes, deh, agak julid, mungkin deh, agak serius gitu ya. mungkin dia nggak begitu Kayaknya aku ya. udah capek serius sih, kayaknya dia ketawa-ketawa terus. Mungkin dia nggak begitu kalau kita udah bicara iya. di dalam. Tapi Iya, kan iya. ada tampilan pertamanya tuh udah, kayaknya gitu dulu ya. Kalau kamu nggak deh, kayaknya gitu lebih. Kayaknya memang ibu gitu loh. Cocok. Cocok jadi ibu ya. Jadi tetap fokus, berkarya terus, jangan takut, nggak ada namanya hobi. Iya. Tapi mulailah dulu daripada Anda tunggu-tunggu dulu. Saya kayaknya nggak hobi, saya kayaknya nggak minat ya. No. Kalau iya kamu yakin akan di bidang itu, hajar, Hajar dan pasti berhasil. ya intinya kita mencintai apa yang kita lakukan ya Ci. Betul. Dan dengan itu kita artinya menghargai diri kita sendiri kan, Ya. bahwa oke, saya bisa menikmati apapun, Betul. profesi apapun, karena memang kita memang ya kembali itu kita Ya. mencintai apa yang kita lakukan. Dan kita jangan lupa habitat kita, jadi kita harus Ya. bergabung dengan yang orang yang sesuai Oh, ya, community yang setuju. dengan sesuai. Jangan Setuju. burung bergaul dengan macan, jadi nggak akan nyambung ya. Dicakar nanti. Jadi kalau kita kucing bergaul sama kucing, Ya, jadi kan betul. informasi apa segala macam lebih Bisa dapat. lebih Setuju. berguna, lebih cepat nyerapnya, Setuju. ya. Iya. So, semoga percakapan kali ini dengan Mbak Lilis
Semoga bisa bermanfaat buat Amin. semua pemula walaupun udah senior. Iya, Untuk buat iya. pelajaran. Terima kasih banyak sudah Aku yang terima diundang. kasih. Luar biasa, dan senang bisa ketemu lagi. Iya. Sampai jumpa. Ya, terima kasih.